Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini bersama saya Suaib Puri, bincang literasi tentang beberapa informasi di media cetak dan online, media sosial lainnya yang beberapa hari yang lalu Gubernur Nusa Tenggara Barat mengundang sekian banyak UMKM di NTB dan IKM. Tentu difasilitasi oleh beberapa pihak yang selama ini membina dan mendampingi UMKM dan IKM di NTB, khususnya Universitas Mataram. Dalam beberapa kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa dari 645.000 UMKM yang terdampak dari gempa bumi sebelumnya dan ditambah lagi dengan wabah COVID-19 ini, Gubernur tentu punya tanggung jawab moral. Untuk itu melalui program JPS Gemilang mampu merecovery lah, atau minimal menggairahkan beberapa UKM yang bisa diajak terlibat dalam program JPS Gemilang tersebut. Ya, dari 645.000 itu ternyata hampir 4.000-an sekian, ya kurang dari 10% lah, di bawah 10% tersebut bisa minimal bisa menghidupkan lah beberapa UMKM dan IKM di NTB. Begitu juga Gubernur meyakinkan kepada para UKM yang hadir di acara silaturahmi tersebut, Gubernur akan memfasilitasi dengan upaya menyediakan anggaran atau mesin pengolahan sekitar 2.000 mesin pengolahan untuk para UKM di NTB ini, agar hasil produksi nanti bisa berkualitas lah, bisa ya mutunya lebih terjamin gitu. Lalu apa sesungguhnya yang menjadi satu gerakan ini, jika betul-betul Gubernur menjadikan satu program unggulan dalam membangkitkan ekonomi NTB ini walaupun di tengah COVID-19 ini. Langkah awalnya ini ya tentu harus dilindungi oleh satu payung hukum yang kuat agar tidak di kemudian hari berdampak terhadap aspek-aspek hukum. Satu langkah konkret yang dilakukan oleh Gubernur adalah mengusulkan perda tentang UMKM IKM di NTB, atau dalam kata lain dalam perda perubahan RPJMD NTB itu harus tercantum di situ, sehingga dalam implementasi visi misi Gubernur itu terjewantahkan dalam RPJMD NTB. Yang kedua, kebangkitan UMKM dan IKM NTB ini di tengah COVID dengan terfasilitasinya mereka ini dalam program JPS Gemilang ternyata mampu menjadi daya ungkit, daya dorong atau terhadap pertumbuhan ekonomi. Bisa dibayangkan ya, dengan program
JPS ini bisa menyerap tenaga kerja di NTB ini mencapai 1.600.000 sekian orang lah gitu. Itu data dari BPS. Dan satu sisi juga ya menyerap tenaga kerja lokal mencapai 259.000 sekian persen orang. Ini di bidang IKM ini, UKM hampir 1 juta sekian, IKM hampir mendekati 500-an, ya 260 sekian ribu orang yang tercover dari kebangkitan kegairahan ekonomi NTB ini yang ditopang oleh tumbuh berkembangnya UKM dan UMKM dan UKM di NTB ini. Ini salah satu indikator ya, pertumbuhan ekonomi yang cukup luar biasa. Bagaimana tidak, dari 3 bulan terakhir ini bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional juga ternyata. Dari data yang sama, BPS menyebutkan bahwa 34% itu PDB nasional itu dipengaruhi oleh tumbuhnya UMKM dan IKM. Begitu juga dengan daya serap tenaga kerja yang mencapai 97% dan nilai ekspor mencapai 14,17%. Nah, ini tentu ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi di NTB yang hari ini mengalami peningkatan ya mencapai 6 sekian persen, di atas pertumbuhan ekonomi nasional gitu. Ayo kita bersama para UMKM dan IKM NTB kita bantu memfasilitasi bagaimana mereka ini tetap bergairah, tetap berkreasi, tetap memproduksi hasil-hasil yang diciptakan oleh mereka menjadi salah satu produk unggulan di NTB. Dan kita juga berharap warga Nusa Tenggara Barat, masyarakat NTB untuk mencintai produk olahan sendiri dari karya-karya anak negeri kita yang cukup luar biasa di NTB ini, yang telah membawa nama baik NTB. Semoga sore hari ini kita bisa menjadi bagian yang ikut memikirkan dan mensupport kegairahan ekonomi di NTB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.